Halo bosku, di sini Mimin mau membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Bagi yang belum subscribe alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, terima kasih. Oke, Mimin langsung mulai aja. Bab 5. Jimat Batu Misterius. Apa ini? Lindong menatap kosong pada objek di tangannya. Itu tampak seperti sepotong batu berwarna abu samar dan kira-kira sebesar 2 jari disatukan. Meskipun tampak seperti batu, saat dia menggulingkannya di telapak tangannya, anehnya terasa lembut. Kelembutan semacam ini tidak terasa seperti batu, namun juga tidak seperti batu giok dan bahkan lebih tidak seperti kayu. Seperti batu tapi bukan batu. Seperti batu giok tapi bukan batu giok. Seperti kayu tapi bukan kayu. Setelah Lindong dengan susah payah naik ke atap gua dan mencari-cari, dia akhirnya berhasil menemukan potongan batu ini di celah tersembunyi. Dari lokasi ditemukannya, sepertinya cairan yang menetes ke kolam batu itu berasal dari benda ini. Tertanam dalam kesan telapak tangan yang sangat jelas di tempat yang begitu gelap di atas gunung. Jika seseorang melihat lebih dekat pada kesan itu, dia akan menemukan bahwa itu tercetak dengan sangat baik sehingga bahkan garis-garis di telapak tangan dapat terlihat dengan jelas. Saat dia melihat kesan telapak tangan yang misterius, Lindong tiba-tiba menyadari bahwa mungkin seseorang telah tiba di gua gunung ini jauh sebelum dia melakukannya. Sungguh objek yang misterius. Saat Lindong bergumam, dia memperhatikan bahwa pada potongan batu seukuran ibu jari ini, beberapa pola samar yang tampak seperti semacam karakter mistis terlihat samar-samar. Karakter mistis ini menutupi setiap inci potongan batu, menyebabkannya menyerupai jimat batu misterius. Pada saat ini, selain karakter mistis yang tampak samar dan mendalam pada jimat batu, tidak ada aspek lain yang tidak biasa. Namun Lindong mengerti bahwa setetes cairan merah yang baru saja dilihatnya jelas bukan ilusi. Alasan mengapa kolam batu memiliki properti khusus semacam itu pasti ada hubungannya dengan jimat batu ini. Lindong tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, dia secara pribadi telah melihat setetes cahaya jatuh ke dalam kolam batu. Dan hanya inilah satu-satunya bukti yang dapat menjelaskan mengapa kolam batu memiliki sifat ajaib seperti itu. Saat Lindong beralasan pada dirinya sendiri, suara puing-puing berguling terdengar dari luar gua. Segera, dia memasukkan jimat batu ke dalam pakaian dalamnya, meletakkannya di dekat dadanya. Lindong Ge, hihi, aku tahu kamu akan berada di sini. Sama seperti Lindong berhasil menyembunyikan jimat batu, seperti kupu-kupu, sesosok berkibar dan muncul di pintu masuk gua. Sosok itu diturunkan menjadi seorang gadis muda yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun, mengenakan pakaian sederhana berwarna terang. Namun pakaian sederhana ini tidak mampu menyembunyikan kecerdasan cepat di wajah kecilnya. Meskipun gadis itu agak muda, wajahnya yang kecil agak rumit, matanya yang besar berkilauan, membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Menatap gadis muda itu, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Gadis itu bukan anggota keluarga Lin, melainkan diadopsi oleh Liu Yan tidak lama setelah dia lahir. Dia lebih muda oleh Lindong hanya sedikit. Jadi mereka berdua tumbuh bersama dan hubungan mereka mirip dengan saudara laki-laki dan perempuan. Sangat intim. Karena dia adalah seorang yatim piatu, dia tidak menggunakan nama keluarga Lin. Jadi Liu Yan membantu memilih nama yang baik untuknya, King Tan. Dan seperti namanya, dia penuh keaktifan seperti kayu cendana. Lindong Ge, langit hampir gelap. Ibu telah memanggilmu cukup lama. King Tan tertawa riang saat dia mendekat. Tangan kecilnya secara alami menarik lengan Lindong saat dia menyeretnya keluar dari gua. Saat dia berjalan, dia bergumam, jika langit menjadi gelap, kamu tidak akan dapat melihat jalan batu di sini. Jangan bilang bahwa kamu berencana untuk tidur di gua seperti sebelumnya. Menatap King Tan di sampingnya, yang suaranya berkicau merdu seperti burung, Lindong tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, lengannya bergerak untuk menyentuh area dadanya dengan ringan. Di tengah dadanya ada jimat, yang memancarkan sensasi dingin. Meskipun dia tidak tahu dari mana jimat batu ini berasal, intuisi Lindong mengatakan kepadanya bahwa itu jelas bukan hal yang biasa. Saat cahaya remang-remang malam menyelimuti daratan, cahaya bulan yang sejuk dan menyegarkan mengalir turun,
membasuh sisa-sisa panas dari hari itu. Di dalam kamar, Lindong tertidur pulas. Helaian cahaya bulan menyembur dari jendela. Beberapa di antaranya menyinari tubuh Lindong. Tiba-tiba, cahaya bulan mulai beriak seperti air. Segera setelah adegan aneh terjadi, cahaya bulan tiba-tiba mulai berkumpul di area dada Lindong, seolah-olah sebagai tanggapan. Jimat batu sederhana memancarkan sedikit cahaya, menyebabkannya samar-samar terlihat di tengah cahaya. Saat jimat batu bersinar, Lindong yang awalnya tidur sedikit retak membuka matanya. Namun, sebelum dia bisa membuka matanya sepenuhnya, rasa pusing yang tiba-tiba menyembur keluar dari benaknya. Setelah itu, dia secara mengejutkan menemukan dirinya berada di ruang gelap yang gelap. Tidak ada cahaya di sini, hanya keheningan dan dingin. Perubahan mendadak ini menyebabkan rasa takut muncul di hati Lindong. Tidak peduli apa, dia masih anak berusia 14 tahun. Kekek, saat Lindong tersedak ketakutan, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan ruang gelap gulita. Segera setelah itu, sosok bercahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan hati-hati memeriksa sosok itu, dia menyadari bahwa yang mengejutkannya, sosok itu tampak persis seperti dia. Namun, wajahnya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, melainkan tanpa ekspresi seperti boneka. Apa yang sedang terjadi? Lindong menatap kosong pada sosok bercahaya di depannya. Otaknya agak lumpuh karena ketakutan oleh pemandangan aneh ini. Pak, sementara Lindong masih linglung, sosok bercahaya, Lindong, tiba-tiba bergerak. Sosok itu telah menyesuaikan tubuhnya dan mengulurkan kedua tinjunya, menunjukkan teknik tinju yang familiar dengan tangan itu. Apakah ini pukulan menembus? Saat ia menatap teknik tinju yang ditampilkan oleh sosok bersinar, mata Lindong terbuka lebar bingung. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia menyadari bahwa penetrating pun yang ditampilkan bahkan lebih elegan dan halus daripada milik Lin Xiao. Papa. Dalam kegelapan, sosok bercahaya itu bermanuver dengan cepat sambil menggerakkan tinjunya. Gerakannya halus dan lincah seperti monyet, dan tampak jauh lebih tajam daripada saat Lin Xiao melakukannya. 9 gema yang tajam. Lindong menatap kagum pada sosok bercahaya yang sangat mirip dengannya. Saat sosok itu mengeksekusi penetrating pun, dia bisa dengan jelas mendengar 9 gema yang menggema. 9 gema, sama seperti Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasakan sentakan shock. Saat sosok bercahaya itu selesai melakukan serangkaian teknik tinju, tubuhnya tersentak aneh. Segera, gema lembut terdengar dari lengannya. Apa? Suara yang dihasilkan sangat lembut. Hanya karena Lindong dalam keadaan siaga tinggi di dalam ruang yang sunyi ini, dia bisa mendengar suara terakhir itu. 10 gema. Lindong menatap sosok bercahaya itu dengan heran. Dia jelas tahu bahwa seharusnya hanya ada 9 gema yang dihasilkan dari pukulan penetrasi. Namun sosok bercahaya ini mampu menghasilkan gema ke-10. Pada titik ini, Lindong cukup yakin bahwa bahkan jika ayahnya secara pribadi melakukan pukulan penetrasi, dia tidak akan dapat menghasilkan gema terakhir ini. Apa yang sedang terjadi? Lindong terkejut melihat pemandangan ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai merenungkan situasinya. Meskipun dia hanya menyaksikannya sekali, Lindong bisa merasakan bahwa pukulan menembus yang ditunjukkan oleh sosok bercahaya itu bahkan lebih alami dan tajam daripada ayahnya. Atau mungkin, sempurna. Mengenai mengapa sosok bercahaya ini mampu menampilkan kemampuan unik seperti itu, Lindong tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa kali ini, dia telah menemukan harta karun. Saat pikiran ini terlintas di benak Lindong, sosok bercahaya itu belum menghilang. Sebagai gantinya, sekali lagi ditampilkan set gerakan penetrating pun yang sama yang dimulai kembali dari awal. Saat Lindong menatap sosok bercahaya yang gesit, dia menyadari bahwa ketakutan yang mengganggunya di awal tanpa sadar telah hilang. Merasa sedikit tersesat, dia memutuskan untuk mengumpulkan semangatnya dan berkonsentrasi pada sosok yang bersinar itu. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia memperhatikan setiap gerakan lagi dan lagi, mengingat bahkan detail terkecil di setiap gerakan. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lindong akhirnya berubah posisi.
Membuka kakinya, dia mulai meniru sosok bercahaya dan perlahan mengeksekusi pukulan penetrasi. Pak, dalam kegelapan berdiri dua sosok yang mirip, satu bayangan manusia dan satu bayangan bercahaya, tanpa lelah mengulangi serangkaian teknik tinju yang sama. Serangkaian suara berderak yang tajam terus bergema, meskipun sebagian besar dihasilkan oleh bayangan yang bersinar. Meskipun demikian, Lindong tidak merasa putus asa. Ekspresi tulus tetap ada di wajah mungilnya, saat dia tanpa sadar menyesuaikan gerakannya agar menyerupai sosok yang bersinar. Meskipun penyesuaian ini hanyalah perubahan kecil, itu mirip dengan menambahkan sentuhan akhir pada sebuah mahakarya karena setiap penyesuaian kecil membawa efek yang signifikan. Saat ia memegang tinjunya, gerakan Lindong yang gesit dan lincah seperti monyet. Tiba-tiba, 4 gema keripik terdengar terus-menerus saat kekuatan yang cukup akhirnya dihasilkan oleh tinjunya. 4 gema, kedua mata Lindong langsung cerah. Dia tidak menyangka bahwa beberapa penyesuaian kecil akan menyebabkan penetrating pun mengalir jauh lebih lancar. Sensasi ini mirip dengan mendapatkan bimbingan dari master legendaris. Terlebih lagi, tingkat penguasaan yang dicapai oleh mentor ini benar-benar menakutkan. Lindong sangat gembira. Dia telah mencapai kemajuan yang luar biasa hanya dalam 1 hari, bahkan rahang ayahnya akan jatuh setelah menyaksikan dia menghasilkan 4 gema berturut-turut. Faktanya, ayahnya membutuhkan hampir 1 bulan pelatihan sebelum dia bisa mencapai tahap ini. Namun Lindong berhasil melampaui ini lebih dari 10 kali. Setelah membuat kemajuan seperti itu, semangat Lindong terangkat. Tanpa istirahat, dia sekali lagi mengubah posisi bertarung dan mengulangi gerakan pukulan menembus satu persatu. Dia bertekad untuk menyempurnakan gerakan ini sampai mereka persis sama dengan sosok bercahaya itu. Seolah waktu telah berhenti mengalir, Lindong terus-menerus meniru sosok bercahaya di dalam ruang gelap gulita. Dan saat keringatnya menetes dari tubuhnya, teknik tinjunya semakin cocok dengan sosok yang bersinar itu. Di ruang gelap gulita, bayangan bercahaya dan bayangan manusia bergerak serempak, seperti sepasang monyet yang hidup. Saat tinju mereka keluar, suara tinju yang menembus udara bergema,